Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih kalian di rumah? Kakak yakin dan percaya kalian pasti baik-baik aja. Nah, hari ini Kak Juan ditemenin sama Kak Karis. Boleh saya hai dulu dong adik-adik dong Kak Karis. Ya. Nah Kak Karis gimana kabarnya nih selama di rumah aja? Gimana kabarnya Kak Karis? Pasti baik dong Kak. Asik, pasti baik. Oke, sekarang Kakak Juan mau tanya. Coba adik-adik udah siap memuji Tuhan hari ini? Udah siap memulai ibadah hari ini? Boleh angkat tangannya? Boleh dada-dada? Asik. Kak Karis siap? Siap dong Kak. Asik. Oke, yuk sebelum kita memulai mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kau boleh izinkan kami Tuhan untuk kami dapat bersama-sama Tuhan. Masuk Tuhan dalam ibadah Tukai Bapa. Biar kau yang serta ibadah kami ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus dalam namamu yang siap memulai ibadah hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Oke, siapa yang di sini sudah siap kita mau sama-sama memuji Tuhan boleh kasih tangannya dilambai-lambai dulu. Asik. Boleh kasih senyum ke mami papinya di rumah. Oke, yuk boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yuka. Yuk adik-adik boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi buat Tuhan katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan Girangkan dengan sukacita. Katakan. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap semuanya katakan besar. Besar. Lagi kah dari awal kah katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Katakan. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap semuanya katakan. Besar. Lagi-lagi. Dari awal sekali lagi ya. Sama-sama kita katakan Tuhan. Tuhan Allah di tengah. Katakan besar. Dia apa? Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap semuanya katakan besar. Besar. Asik. Ke arah satunya. Besar. Katakan besar. Oke, boleh sebutan terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik hari ini sesuai dengan tema kita mau sama-sama belajar mengasihi. Nah tapi sebelum itu kakak mau tanya ke Kak Karis. Kak Karis, kalau berbicara tentang mengasihi itu kita mengasihi siapa aja sih Kak?
Kita mengasihi semua orang di sekitar kita dong, Kak. Siapa aja Kita tuh, Kak? mengasihi papa, Papa, mama, Mama, kakak, Kakak. adik, dan semuanya. dan semuanya. Oke. Nah, coba adik-adik siapa di sini mau belajar mengasihi semuanya, semua orang yang ada di dekat kita boleh angkat tangannya. Oke. Oke, yuk yang mau mengasihi, belajar mengasihi, kita mau sama-sama menyanyikan pujian lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Juga. Yuk kita sambil tepuk tangan ya. Kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya. Sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Akulah anak kerajaan Allah, diciptakan segambar dengannya. Ku telah ditebus oleh darahnya. Haleluya. Akulah anak kerajaan Allah, ku diutus menjadi saksinya. Sampai seluruh generasiku diselamatkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi duta kerajaannya dimanapun ku berada. Setia sampai akhir, memegang firman Tuhan, ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Ku bangga jadi anaknya, anak kerajaan Allah. Boleh sebut tangan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau Kau boleh izinkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk beribadah hari ini Bapa. Biar kalau sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus dalam nama-Mu Tuhan. Yaudah adik, hari ini kakak undang kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau nyanyi dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita katakan. Kami datang menghadap Engkau Yesus, membawa doa bagi generasiku. Katakan biar belas kasih-Mu penuhi hidupku, sampai generasiku diselamatkan. Mari
Boleh sama-sama kita katakan. Ini hatiku, lembutkanlah. Pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi. Bangkitkan generasiku, Yesus. Mari dari awal adik-adik dengan suara yang keras di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan. Kami datang menghadap Engkau Yesus, membawa doa bagi generasiku. Berbelas kasih-Mu penuhi hidupku, sampai generasiku diselamatkan. Yuk adik-adik sambil angkat tangan kita katakan. Di hatiku, lembutkanlah. Pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi. Bangkitkan generasiku, Yesus. Lebih lagi katakan. Ini hatiku. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau dipakai Kau Tuhan untuk jadi teladan Bapa. Yes, katakan. Rindukan lawatanmu terjadi. Bangkitkan generasiku, Yesus. Yuk adik-adik sambil angkat kedua tangan kita nyanyi dengan iman. Katakan. Hatiku, lembutkanlah. Pakai kami Tuhan untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatanmu terjadi. Bangkitkan generasiku, Yesus. Katakan bangkitkan. Bangkitkan generasi. Katakan Roh Kudus. Yes, katakan bangkitkan generasiku. Generasiku sekarang. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Yuk adik-adik kakak undang kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama say thank you sama Tuhan. Kita mau sama-sama ucapkan terima kasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Kau baik Bapa bagi setiap kami. Anak-anak-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Biar sebentar Tuhan hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar Tuhan. Untuk kami mau belajar mengasihi sesama kami Bapa. Biar Tuhan Kau yang persiapkan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang hari ini disampaikan oleh kakak Tuke sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus di dalam nama-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Halo adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Kak Raymond percaya pasti adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Amin adik-adik.
Amin. Nah, hari ini Kak Raymond akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi, buat adik-adik semuanya, siapin Alkitabnya, siapin buku tulisnya, dan siapin alat tulisnya. Karena kita mau nyatet, kita mau renungin, dan kita mau lakukan firman Tuhan. Yang mau bisa lambaikan tangannya di rumah adik-adik sambil katakan yes. Oke. Kalau udah siap, adik-adik bisa disiapin. Kali ini Kak Raymond akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya itu mengasihi sesama kita. Kak Raymond ulangi lagi ya. Judulnya itu mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik bisa tulis ayatnya itu di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalian menulangi lagi. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, adik-adik, mungkin adik-adik bisa dibuka dulu Alkitabnya biar Kak Raymond hari ini mau cerita sesuatu nih buat adik-adik. Siapa yang mau dengerin? Siapa yang mau dengerin? Pasti pada kepo kan adik-adik. Nah, hari ini kakak akan bercerita spesial sesuatu buat adik-adik semuanya. Jadi adik-adik di rumah duduk apa? Duduk yang manis. Jangan lari-lari. Karena kita mau dapetin sesuatu dari ceritanya kakak hari ini. Siapa yang mau? Udah siap? Yang udah siap coba di rumah anggukin kepalanya. Iya tuh, aduh. Tuh, siapa yang di rumah ya udah anggukin kepalanya? Sip, berarti udah siap semua ya adik-adik ya. Oke. Nah, kakak mau bercerita tentang apa tadi? Mengasihi sesama kita. Nah, waktu itu adik-adik ada ahli Taurat ya. Ada ahli Taurat yang datang sama Tuhan Yesus dan gak cuma datang, tapi ahli Taurat ini tanya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya apa? Ahli Taurat ini tanya gini sama Tuhan Yesus. Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk hidup yang kekal? Jawab Yesus kepada ahli Taurat ini. Yesus jawabnya kayak gini adik-adik. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, orang itu langsung menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Nah, orang itu menjawab kayak gini adik-adik. Nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri adik-adik. Gitu. Lalu Yesus menjawabnya kembali. Itu Yesus berkata, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Wow, keren gak adik-adik? Keren ya. Tetapi ahli Taurat ini bingung dan tanya lagi sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Ahli Taurat ini tanya gini nih ke Tuhan Yesus. Siapakah sesamaku manusia? Atau siapa sih yang harus aku kasihi Tuhan Yesus? Siapa sih yang sebenarnya aku harus kasihi? Siapa ya? Ahli Taurat itu bingung. Dia tahu kalau kita tuh harus mengasihi. Tapi kepada siapa? Nah, akhirnya di waktu itu Tuhan Yesus bercerita. Nah, coba adik-adik sekarang buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya tadi di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Coba adik-adik baca ayatnya. Tentang apa? Tentang orang Samaria yang murah hati. Coba adik-adik udah pasti udah pada tahu dong ceritanya, ya nggak? Pastilah adik-adik sebagian semuanya sudah tahu tentang cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kali ini kakak bakal bercerita nih tentang ini. Karena ketika ada ahli Taurat ini tadi kan tanya ya ahli Taurat, aku harus mengasihi siapa Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya dengan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya itu apa adik-adik? Yaitu tentang cerita orang Samaria yang murah hati. Nah, jadi pada suatu hari ada orang Yahudi yang sedang berjalan ke mana? Ke Yerusalem sampai ke Yeriko. Tetapi ini adik-adik,
di tengah perjalanan adik-adik ya. Di tengah perjalanan apa yang terjadi coba adik-adik? Coba tebak adik-adik apa yang terjadi? Bener banget. Apa yang terjadi adik? Orang Yahudi itu apa? Dirampok. Dirampok itu perbuatan jahat apa perbuatan baik adik-adik? Perbuatan jahat. Rampok itu gimana sih Kak Raymond? Rampok itu mengambil hak milik orang lain. Nah orang Yahudi pun juga seperti itu. Dirampok, hartanya diambil. Bahkan nih adik-adik bajunya diambil. Semuanya diambil tapi gak cuma diambil. Orang Yahudi ini dipukulin, dihajar sampai orang Yahudi ini apa? Tidak berdaya dan apa? Orang Yahudi ini tergeletak di sebuah jalan adik-adik. Dan jahatnya lagi orang perampok ini meninggalkan orang Yahudi ini yang sudah tidak berdaya. Nah tapi nih adik-adik, beberapa waktu kemudian ada apa yo adik-adik? Ada apa ya coba tebak. Abis ini ceritanya apa ya? Sabar ya ceritanya. Nah tiba-tiba nih adik-adik ada orang imam yang lewat. Nah kalau sekarang ya adik-adik orang imam itu apa sih? Kalau sekarang itu orang imam itu jabatan tertinggi di gereja atau bisa disebut pendeta. Nah ketika itu orang imam itu lewat dan melihat ada orang Yahudi nih yang sedang tergeletak dan tidak berdaya. Coba kakak tanya adik-adik, ketika orang imam ini lewat, kira-kira ngapain? Ditolongin apa enggak? Coba kakak tanya. Bener adik-adik, jawabannya apa? Gak ditolongin ya. Waduh, padahal seharusnya ya adik-adik ya, orang imam itu kan punya jabatan tertinggi ya di gereja. Harusnya apa adik-adik? Harusnya nolongin. Tetapi di perumpamaan Tuhan Yesus ini, orang imam ini gak nolongin. Waduh jahat banget ya. Akhirnya orang imam ini cuma lewat. Karena mungkin jijik kali ya, berdarah-darah, penuh luka. Karena sudah tidak berdaya. Akhirnya orang imam ini cuma lewat. Nah waktu itu tak lama kemudian muncul lagi nih. Coba siapa adik-adik? Pasti adik-adik tahu ya. Siapa adik-adik? Bener, ada apa? Orang Lewi. Ya nggak adik-adik? Bener kan ya? Orang Lewi itu kalau sekarang itu bisa disebut pelayan-pelayan Tuhan. Contohnya nih adik-adik ya, pelayan-pelayan Tuhan orang Lewi pada zaman sekarang itu contohnya melayani di bidang musik, terus sebagai worship leader, singer. Nah, dan juga pada zamannya, pada di Alkitab itu orang Lewi itu juga sebagai penjaga bait suci. Berarti orang Lewi ini suci enggak? Ya, berarti orang Lewi ini hidup kudus ya seharusnya ya adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Coba adik-adik, kakak mau tanya. Orang Lewi ini nolongin apa cuma lewat aja? Coba jawab pertanyaan kakak. Apa adik-adik? Bener banget. Orang Lewi ini cuma lewat aja. Padahal orang Lewi ini berpelayanan loh. Kalau di dalam Alkitab orang Lewi ini sebagai penjaga bait suci. Masa nggak nolongin ya? Sungguh terlalu ya adik-adik. Sungguh terlalu. Tetapi nih adik-adik ya, tak lama kemudian, beberapa saat kemudian, yang terakhir datang seorang apa adik-adik? Seorang apa? Apa? Bener banget adik-adik. Ada orang Samaria yang terakhir. Padahal nih adik-adik ya, orang Samaria itu kalau dicerita di Alkitab itu orang yang gak disukain lah sama orang-orang. Apalagi sama bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu paling sebel sama orang Samaria adik-adik. Coba kakak mau tanya, orang Samaria kan disebelin sama bangsa Yahudi nih. Nah waktu itu orang Samaria lewat nih. Lihat bangsa Yahudi sedang tergeletak tidak berdaya. Kira-kira nih adik-adik di dalam cerita Alkitab ini orang Samaria kira-kira cuma lewat kayak dua orang tadi ini atau malah nolongin adik-adik? Jawabannya apa? Cuma lewat apa nolongin? Bener banget adik-adik. Jawabannya itu nolongin. Wow, keren gak adik-adik? Keren ya. Padahal orang Samaria ini apa? Disebelin sama orang-orang Yahudi. Tetapi karena belas kasihan dari orang Samaria ini, akhirnya apa?
orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang sedang tidak berdaya. Wah, siapa adik-adik yang mau jadi orang Samaria? Angkat tangannya. Siapa? Mau? Mau? Keren adik-adik semuanya. Tapi nggak cuma sekedar itu adik-adik. Orang Samaria itu turun, karena orang Samaria itu kalau di Alkitab itu naik keledai ya, naik keledai, hewan keledai ya. Jadi orang Samaria turun, orang Samaria ini ngobatin dulu luka-lukanya. Terus habis itu apa adik-adik? Ditinggal aja gitu, cuma ngobatin luka-lukanya, terus ditinggal. Gak cuma sampai situ adik-adik. Ada perbuatan yang keren banget, ada perbuatan Samaria yang bener-bener wah mengasihi banget. Dia ngelakuin apa adik-adik? Dia nggak cuma nyembuhin lukanya, tapi orang Samaria ini, orang Yahudi ini diangkat sama orang Samaria, ke keledainya, ke hewannya, lalu diantar ke tempat penginapan adik-adik. Keren ya? Diantar ke tempat penginapan adik-adik untuk diistirahatkan dan dijaga biar semua keadaannya pulih. Setelah itu cuma diantar doang nggak? Cuma diantar doang? Enggak adik-adik. Ada yang lebih keren lagi. Semua tanggungan biayanya, biaya penginapannya, biaya pengobatannya, itu semuanya dibayar sama orang Samaria. Keren gak adik-adik? Kalau Karemon sih keren banget adik-adik. Dan orang Samaria ini ya adik-adik, enggak minta balas budi sama orang Yahudi. Itu yang dinamakan mengasihi sesama adik-adik. Mengasihi sama itu berarti apa adik-adik? Kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, tapi dengan tanpa syarat atau apa? Tanpa balas budi adik-adik. Seperti apa tadi? Seperti orang Samaria. Walaupun disebelin sama bangsa Yahudi, disebelin sama orang-orang, tapi karena belas kasihan orang Samaria yang murah hati ini tetap menolong orang Yahudi ini. Gak cuma menolong doang, tapi benar-benar dirawat, ditaruh penginapan, semua biayanya ditanggung. Keren gak? Coba kakak tanya sekali lagi, siapa yang mau jadi kayak orang Samaria? Angkat tangannya. Wah, keren semuanya, keren. Oke, paham adik-adik? Selesai ceritanya adik-adik. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang adik-adik siapin catatannya, kita mau masuk poin-poin dalam cerita ini adik-adik. Oke? Nah, kali ini kakak bakal bagiin 3 poin yang tadi kakak ceritain di dalam cerita Alkitab tadi. Nah, adik-adik bisa siapin catatannya, bisa siapin alat tulisnya. Yuk, adik-adik bisa nulis 3 poinnya itu. Dan mungkin Om Tante juga bisa bantu adik-adiknya untuk membantu menulis. Oke? Oke. Nah, yang pertama, kita harus menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain. Kakak ulangi lagi ya. Kita harus menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain. Hah? Gimana sih maksudnya Kak Raymond? Jadi gini adik-adik. Jadi kalau kita nih udah bilang sama Tuhan, kita mengasihi sesama kita mengasihi teman-teman kita, maka kita harus menunjukkannya. Gak cuman sekedar asal ngomong, gak cuman sekedar asal bilang, tapi kita harus nunjukin dengan cara apa? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan sikap kita tunjukin kasih yang kita beri kepada sesama kita. Contohnya adik-adik, nah di tengah-tengah kondisi ini adik-adik kan pasti adik-adik masih di rumah nih, kan adik-adik pasti nggak sekolah. Nah adik-adik ketemunya setiap hari sama siapa? Sama papa kan. Nah adik-adik harus mengasihi sama papa. Apa? Gak boleh marah-marah. Kalau misalnya sama papa minta tolong, jangan marah-marah, jangan ngambek. Adik-adik harus nurut. Nah taat itu ya adik-adik salah satu contoh kita mengasihi mama papa. Oke adik-adik. Terus yang kedua nih adik-adik contohnya, kakak kasih contoh lagi nih yang kedua. Nah di tengah-tengah kondisi ini, di tengah pandemi ini, adik-adik kan nggak sekolah nih. Pastikan adik-adik nggak ketemu kan ya sama teman-teman. Nah gimana sih caranya kita mengasihi teman-teman kita walaupun walaupun kita nggak ketemu langsung? Gimana adik-adik? Nih contohnya gini adik-adik. Adik-adik bisa mengasihi teman-teman dengan cara apa? Dengan cara kasih support. Kalau misal ada
teman-teman kita yang kesusahan, teman-teman kita yang butuh bantuan, adik-adik bisa bantu kasih semangat, adik-adik bisa bantu dengan kasih support, dan yang terpenting nih adik-adik contohnya, adik-adik bisa bantu dengan doa. Keren nggak? Itu tuh adik-adik salah satu contoh kita menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain. Gitu adik-adik contohnya. Paham adik-adik? Poin yang kedua, adik-adik bisa tulis lagi. Poin yang kedua, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengasihi orang lain atau sesama. Kakak ulangi lagi ya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengasihi orang lain atau sesama. Jadi nih Tuhan itu ya adik-adik bisa pakai siapapun. Mungkin Tuhan bisa pakai mama papa, Tuhan bisa pakai teman-temannya adik-adik, bahkan Tuhan bisa pakai adik-adik semuanya di rumah. Buat apa? Buat nolongin, buat menunjukkan kasih, bahkan nolongin orang lain gitu adik-adik. Contohnya nih tadi yang kakak ceritain, siapa? Orang Samaria yang murah hati. Padahal kan orang Samaria ini kan gak kenal ya adik-adik sama orang Yahudi. Bahkan apa tadi kakak jelasin? Orang Yahudi itu paling sebel sama orang Samaria. Tapi malah apa? Malah Tuhan pakai orang Samaria untuk memberkati orang Yahudi dengan cara apa? Nolongin, dengan cara apa? Mengasihi. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik jangan ngerasa minder. Kalau misal ada teman adik-adik mungkin kita nggak kenal. Tapi kok adik-adik kayak tergerak. Aduh kok kasihan ya ini ya. Aku kok tergerak ya buat bantu. Bantu aja adik-adik. Gak usah minder. Tuhan bisa pakai siapapun loh. Wong di Alkitab aja udah dijelasin orang Samaria. Yang adik-adik. Gitu adik-adik. Paham ya adik-adik? Paham dong. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir nih adik-adik. Bisa ditulis ya. Jangan pilih-pilih orang dalam mengasihi. Kakak ulangi lagi adik-adik. Jangan pilih-pilih orang dalam mengasihi. Coba ayo adik-adik, adik-adik masih pilih-pilih nggak kalau dalam mengasihi? Ayo, nggak boleh ya adik-adik, kita nggak boleh pilih-pilih orang lain dalam mengasihi. Walaupun walaupun orang itu jahat sama kita, walaupun orang itu nyebelin sama kita, tetapi kita harus apa? Belajar mengasihi. Seperti apa? Seperti orang Samaria tadi adik-adik, ya nggak? Seharusnya nih adik-adik ya, ketika orang Yahudi, bangsa Yahudi sebel sama orang Samaria, seharusnya adik-adik orang Samaria juga sebel sama orang Yahudi. Nah, tetapi karena orang Samaria ini ngerti nih tentang mengasihi dan orang Samaria ini punya belas kasih, akhirnya apa? Orang Samaria ini nggak pilih-pilih dalam mengasihi, langsung ditolong, langsung dirawat, ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik juga harus belajar jadi kayak orang Samaria. Ketika ada teman adik-adik yang benci sama adik-adik, ketika ada teman adik-adik yang nyebelin sama adik-adik, kita harus apa? Belajar mengasihi. Apalagi nih adik-adik kita nggak kondisi seperti ini, kita malah harus lebih belajar mengasihi. Kalau misalnya ada teman-teman yang nyebelin, ya udah kita kasihin aja dengan cara apa tadi? Balik poin pertama, kita kasih semangat, kita kasih support, atau kita kasih perhatian adik-adik. Ya bisa kita kasih perhatian, dan yang terpenting kita berdoa buat orang-orang yang benci sama kita. Gitu adik-adik. Dan juga nih adik-adik juga nggak boleh nih pilih-pilih. Aku mau mengasihi mama aja lah, aku mau mengasihi papa aja lah, atau enggak aku mau mengasihi mbak suster lah. Gak boleh adik-adik. Kita harus apa? Harus mengasihi semuanya. Gak boleh pilih-pilih. Gitu ya adik-adik. Yuk kita ulangin lagi 3 poin tadi adik-adik. Yuk bareng sama kakak kita ulangin lagi. Yang pertama apa adik-adik? Kita harus apa? Menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain. Yang kedua, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengasihi kita. Jadi jangan jadi orang minder, jangan jadi orang pemalu ketika kita mau mengasihi orang lain. Yang ketiga, jangan pilih-pilih orang dalam mengasihi. Gitu ya adik-adik. Siapa yang paham
firman hari ini? Angkat tangannya, angkat tangannya. Siapa, sekali lagi katanya, siapa yang mau ngelakuin 3 poin yang tadi kakak sampaikan? Coba angkat tangannya. Oke, angkat tangannya. Yang mau katakan yes. Oke, sekali lagi ya. Yang mau katakan apa? Yes. Oke, gitu adik-adik. Nah, jadi hari ini kita belajar apa? Mengasihi, bahwa mengasihi itu tidak terbatas. Mengasihi itu tidak boleh kalau kita moodnya lagi baik, moodnya kita lagi jelek. Gak boleh gitu, kita harus tetap mengasihi. Nah, kita juga harus nunjukin kasih kita, kebaikan hati kita kepada orang lain semuanya. Apalagi nih hari-hari ini adik-adik, banyak orang-orang yang sedang mengalami masa sulit akibat pandemi corona ini. Jadi kalau adik-adik nih digerakin Tuhan untuk mengasihi teman-teman adik-adik yang sedang kesusahan, lakukan itu. Jangan cuma ngomong, tapi apa? Lakukan itu adik-adik. Seberapapun yang adik-adik beri itu akan bermanfaat buat mereka semuanya. Oke adik-adik, siap? Siap? Siap dong. Nah, nggak cuma sampai sini aja adik-adik. Hari ini kakak ada tugas buat adik-adik. Apa? Ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu bentar ya, kakak taruh dulu. Ayat hafalannya itu di Matius 22 ayat 39 ya. Ditulis dulu, ditulis biar nanti dihafalin di rumah. Matius 22 ayat 39. Nih, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah adik-adik biar lebih hafal bisa ikutin gerakannya kakak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gimana? Keren gak gerakannya? Keren dong. Oke, ulangi lagi ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, ayo adik-adik semuanya di rumah, om tante juga boleh ikutin gerakannya Kak Raymond. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Gimana adik-adik? Sudah bisa? Bisa. Oke, gitu aja yang kakak bisa sampaikan firman pada hari ini ya. Adik-adik bisa renungin dan apa adik-adik harus melakukannya. Siap semuanya? Siap. Oke, yuk adik-adik kita mau berdoa. Apa? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah dan firman hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai ibadah, kami telah bersuka cita, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk terus kami mengasihi Engkau dan berikan kami terus pengertian, ajarkan kami terus Tuhan untuk kami bisa mengasihi sesama kami ya Bapak. Biar Kau yang sungguh-sungguh pakai kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu yang selalu bekerja buat kehidupan kami. Sehingga Engkau selalu pakai kami Tuhan untuk menjadi teladan, bahkan menjadi pelopor generasi Yeremia untuk sekarang ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar firman yang disampaikan hari ini itu bisa tertanam di setiap hati kami, bertumbuh hingga akan berbuah lebat ya Bapak. Dan urapi kami Tuhan, untuk kami gak cuma ngerenunginya Bapak, tapi urapi kami untuk kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah setiap kerinduan kami, inilah setiap doa kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.
Oke adik-adik, balik lagi sama Kak Juan dan Kak Karis. Nah gimana nih tadi udah dengerin firman Tuhan ya? Kakak yang percaya pasti adik-adik terima pesan Tuhan, amin. Oke, nah dan sekarang kita mau sama-sama kuis. Nah seperti minggu lalu sama Kak Uli dan Kak Sandra. Dan hari ini kakak juga ada kuis yang sama pastinya ya. Cuman tema kuisnya beda ya. Kuisnya beda nih ya. Nah kuisnya apa nih Kak Karis? Melengkapi ayat Alkitab. Nah melengkapi ayat Alkitab. Melengkapi ayat Alkitab. Nah gitu ya. Oke nah nanti kakak akan bacain ayat Alkitab. Contoh nih. Contoh. Yohanes titik ayat titik. Nah itu nanti adik-adik harus lengkapin. Dan nanti kakak akan kasih isi dari ayatnya apa, oke? Dan nanti di isi ayatnya pun sama, akan ada yang kosong-kosong juga. Nah adik-adik juga harus cari di Alkitab. Nah oke? Nah sekarang kakak akan langsung mulai aja, nggak usah pakai basa-basi, langsung aja kali ya. Nah yang pertama, soal pertama. Dengerin baik-baik ya. Matius titik ayat titik. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti titik sendiri. Nah buat yang kakak bilang titik tuh adik-adik harus tebak ya oke. Nah lanjut ke soal yang kedua Kak Karis. Yang kedua, Matius titik ayat titik. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan titik bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah itu soal yang kedua ya, adik-adik bisa langsung cari. Nah lanjut yang ketiga. Nah, lanjut perhatiin baik-baik ya. Soal kuisnya adalah Yohanes titik ayat titik. Isinya adalah seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Titik di dalam kasihku itu. Nah apa coba titiknya ya? Coba ditebak ya. Yuk Kak Karis lanjut. Lanjut yang keempat, Roma titik ayat titik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi titik. Nah ya, itu soal yang keempat ya, udah jelas ya. Yang soal yang terakhir nih adik-adik, soal yang terakhir. Perhatiin baik-baik ya. Soal yang terakhir, 1 Yohanes titik ayat titik. Isinya adalah dan titik ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah itu soal-soal kuisnya ada 5 soal totalnya. Nah Kak Juan, Kak Karis gimana dong cara jawabnya? Cara jawabnya gampang ya. Adik-adik bisa lihat di kolom bawah nih di balik video hari ini, ibadah hari ini. Di situ ada link yang tertera. Nah adik-adik bisa klik linknya dan bisa jawab di situ. Gampang banget kan? Nah kakak tunggu jawaban adik-adik secepat-cepatnya. Ya secepatnya dan sebenar-benarnya. Oke karena akan ada apa Kak Karis pastinya? Hadiah dong Kak. Nah hadiah ya. Oke itu aja buat kuis hari ini. Dan sebelum kita selesai ibadah hari ini kakak mau ingetin ke adik-adik. Jangan lupa terus cek Instagram King's Kid ya. Pastinya di situ akan ada info-info seputar ibadah dan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pastinya juga akan ada hadiahnya setiap hari Jumat ya. Oke, itu aja adik-adik buat informasinya buat ibadah hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.